Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan jelaskan dan demokan untuk soalan UAS yang harus dikerjakan untuk mata kuliah keamanan jaringan ya. Jadi untuk project web application cryptography yang harus kita kerjakan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk kriptografi itu ada teknik secara umum yang digunakannya ya. Ada teknik simetris dan asimetris. Jadi di sini bisa kita lihat masing-masing dari teknik atau algoritma simetris dan asimetris itu. Algoritma simetris itu ada AES ya, Advanced Encryption Standard. Ada kunci 128, 192, 256, kemudian ada DES, Data Encryption Standard. Ada perkembangannya lagi yang namanya 3DES, Triple DES ya. Kemudian Blowfish, Towfish, kemudian RC4. Kemudian untuk algoritma simetris ada RSA, DSA, ECC, Gamal, Diffie-Hellman. Nah, untuk soalannya yang harus dikerjakan, nanti gunakan untuk language programmingnya PHP programming ya. Kemudian untuk membuat database-nya untuk lebih mudah di Windows, nanti gunakan XAMPP ya atau SAMPP ini. Kemudian nanti untuk aplikasi web base-nya itu terdiri dari dashboard ya. Dashboard ini menampilkan jumlah total file yang telah di-encrypt dan di-decrypt. Kemudian encrypt untuk fitur mengupload atau mengunggah dan mengencrypt file PDF atau Word ya. Bisa nanti ada tambahan misalnya Excel untuk Microsoft Office lainnya ya. Tapi nanti fokuskan saja PDF dan Word. Kemudian decrypt, fitur untuk mengupload atau mengunggah dan mendecrypt file yang sudah di-encrypt tadi atau sebelumnya tadi ya. Nah, selanjutnya key-nya atau kunci untuk encrypt dan decrypt-nya ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini halaman dashboard atau halaman utama dashboard-nya. Nanti terdiri dari halaman dashboard ini, ada total enkripsi yang sudah kita enkripsi, total decrypt yang sudah kita decrypt. Nah, di sini ada di sebelah kiri ada encrypt file dan decrypt file. Nah, nanti tampilan untuk encrypt file seperti ini ya. Jadi ada file, ada key, ada encrypt file. Jadi kita untuk filenya bisa kita browse dari lokal komputer kita. Kemudian key-nya kita masukkan. Nanti key ini gunanya untuk mendecrypt filenya ya. Kemudian encrypt file, nanti di sini kita buat catatan ya. Atau tulisan atau pesan gitu ya. Tidak harus formal untuk encrypt penamaan di sini ya. Nah, selanjutnya di sini untuk decrypt-nya, setelah kita encrypt tadi, tentu filenya harus kita decrypt supaya bisa kita baca atau kita lihat ya. Ada menu decrypt, kemudian di sini ada nama filenya, misalnya ya, ukuran file, tanggal encrypt, keterangan, kemudian password yang kita masukkan ketika kita encrypt tadi. Nah, untuk keterangan ini sebenarnya tidak perlu ya, sebagai tambahan saja, yang penting ada key dan filenya ya, ada file. Nah, untuk pengumpulannya nanti, sebagai tambahan juga ya sebelum pengumpulan ini, untuk desain dari tampilan ini disesuaikan saja dengan yang akan dibuat ya, atau disesuaikan dengan kebutuhan, tidak harus seperti ini. Lebih sederhana juga dari ini silahkan. Yang penting nanti ada halaman dashboard, encrypt file, decrypt file, jadi kita bisa melakukan atau kita bisa melihat bagaimana file itu ketika di-encrypt dan di-decrypt ya. Nah, untuk pengumpulannya, nanti dokumentasi silahkan di-capture ya, untuk proses dari encrypt, kemudian decrypt-nya, untuk dokumentasi ini, kemudian nanti buat video sekitar 2 atau 3 menit sampai 5 menit gitu ya, untuk proses ketika kita mengencrypt, mendecrypt-nya gitu ya. Kemudian nanti yang dikumpulkan juga, file atau folder htdocs ini nanti ada di folder XAMPP ini di C ya, di directory C-nya. Nah, ini saya buat nama foldernya ada AS128 ya. Di folder SAM ini kita cari di C, SAMPP ya. Nah, selanjutnya
file MySQL dan SQL database-nya juga dikumpulkan. Nanti dikumpulkan ini, 4 file ini di dalam satu folder, kemudian di ekstrak menggunakan WinRAR atau WinZip ya, kemudian dikumpulkan nanti di e-learning. Nah, selanjutnya ini saya demokan sebentar ya, untuk yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Jadi untuk tampilannya seperti ini saja ya. Jadi ada halaman dashboard, nanti terlihat di dashboard ini total encrypt file yang sudah kita lakukan, kemudian decrypt file yang sudah kita lakukan. Nah, nanti di sini yang paling utama encrypt file dan decrypt file ini. Nah, nanti untuk tadi yang saya sebutkan sebelumnya, kita bisa menggunakan XM ini ya untuk membuat database. Ini bisa kita download secara gratis ya. Nanti kita sesuaikan dengan spesifikasi sistem operasi yang kita gunakan ya. Bisa menggunakan Windows, Linux, dan OS X ya, atau ini menggunakan Mac ya. Nah, nanti kita bisa akses untuk membuat database-nya localhost ya. Nah, di sini kita bisa buat nanti new ya untuk membuat database barunya ya. Awalnya database algoritma simetris ya. Nah, di sini kita buat untuk new table-nya ya. Jadi table-nya itu tidak terlalu banyak memang untuk, karena nanti penggunanya hanya untuk file yang akan kita upload, kita download dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya di sini di encrypt file ini ada terdiri dari file yang akan kita encrypt, kemudian kuncinya, kemudian di sini tambahan untuk penamaannya ya gitu ya. Nah, ini misalnya saya encrypt file ini ya untuk security policy design and implementation. Kemudian kuncinya misalnya saya buat 1 2 3 4 5. Kemudian di sininya kata-katanya ini file modul untuk kuliah gitu ya. Kemudian ini saya encrypt. Ini kita tunggu ya untuk prosesnya. Ini sudah sukses. Nah, selanjutnya sebelumnya kita lihat tadi ya. Saya pastikan dulu maksudnya supaya tergambar ya. Ini tadi filenya kita bisa buka ya. Seperti ini filenya bisa kita buka. Nah, selanjutnya tadi kita unggah atau kita upload ya. Upload, kemudian ini kuncinya 1 2 3 4 5. Ini kuliah gitu ya untuk kata-katanya. Kemudian kita encrypt lagi ya. Nah, selanjutnya untuk file ini ketika kita buka atau kita akses, karena sudah kita encrypt, itu tidak akan bisa gitu ya. Di sini kita bisa lihat ini tadi statusnya untuk modul ini tadi sudah terenkripsi ya. Di sini bisa kita lihat. Nah, kita bisa download untuk memastikannya. Nah, ini filenya ya. Nah, file yang sudah kita download ini ya, ini kita buka ya. Nah, ini ada keterangannya. Tidak bisa dibuka. Karena sudah kita encrypt. Nah, seperti ini ya. We can open this file. Nah, untuk bisa kita akses dan kita buka ya, untuk kita baca, kita perlu mendecryptnya. Oleh karena itu butuh di sini nanti file decryptnya ya. Ini kita klik di terenkripsi ini. Kemudian ini nama filenya ya. Ada ukuran file, ada tanggal enkripsi, keterangan. Nah, ini bisa disertakan nanti, dibuat juga ya. Untuk di masing-masing dari decrypt file ini. Tidak ada ini juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas nama filenya, kemudian ukuran filenya juga boleh ditambahkan. Kemudian yang paling penting key-nya yang kita buat tadi nih supaya kita bisa akses atau kita baca file yang sudah kita encrypt.
Ini tadi untuk kuncinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini kita decrypt. Nah, ini sudah sukses ya. Nah, statusnya sudah di decrypt ya. Nah, ini bisa kita download. Nah, sekarang sudah kita bisa akses lagi ya. Sudah kita bisa buka. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan dan demo untuk soal UAS yang harus dikerjakan dan apa saja yang harus dikumpul ya. Nanti silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.